Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media, teman-teman wartawan telah memberikan informasi kepada seluruh saudara-saudara kita yang bergerak di sektor pertanian, sehingga memberikan laporan langsung kepada kami setiap kejadian-kejadian yang menyimpang di lapangan. Alhamdulillah telah membuahkan hasil. Sebagai kontrol sosial, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Sesuai arahan Bapak Presiden, sejak beliau dilantik sampai sekarang, kami diperintahkan untuk mencapai, merebut swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, paling lambat 4 tahun. Dalam mencapai swasembada, tentu banyak program-program yang kita jalankan atau pencegahan-pencegahan termasuk korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Juga mafia kalau ada yang bermain-main di sektor pertanian. Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat, dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum, karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist, sekali lagi kami kirim ke penegak hukum berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses di Irjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Irjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ini dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar ya. 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas, karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Pupuk yang palsu dan maupun pupuk yang speknya kurang. Itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti. Berikutnya, ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Ah, Untuk petani di blok daerah mana? Terus apakah itu nanti detailnya tanya ke Dirjen. Irjen, Pak, untuk 11 orang yang dinonaktifkan itu jabatannya apa ya? Direktur, Eselon 2, Eselon 3, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk. Kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen. Bila perlu, kami kirim ke penegak hukum. Ada yang lain? Iya, karena dari teman-teman media, kami sampaikan nomor HP yang kemarin, bahwa seluruh yang terkait pertanian dan merugikan petani kita, orang kecil, tolong dilaporkan ke kami langsung. Setelah kami terima laporan, kami ngecek langsung direkturnya, kami copot. Sudah kami copot, kemudian kami cek lagi barang yang masuk. Sampelnya sudah benar, kemudian sampel yang kita cek ke lab, awalnya benar, semua benar. Tetapi ternyata yang dikirim ke petani itu yang tidak sesuai spek, bahkan ada yang palsu, bukan pupuk. 4 perusahaan. Dan ini yang 4 perusahaan kami pastikan, kami proses, kirim ke penegak hukum. Mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu berproses. Kami mengambil sampel, berdasarkan laporan yang ada, kami mengambil sampel seluruh wilayah sesuai laporan masyarakat bahwa ada pupuk palsu beredar. Kami langsung cek, kirim ke lab IPB, lab tanah, BSIP. Kita cek, kita harus hati-hati, jangan sampai memfitnah orang. 3 laboratorium yang kami gunakan, semua mengatakan bahwa 4 perusahaan itu pupuk palsu, kemudian selebihnya kurang dari spek. Swasta. Pak, indikasi pengambilan keuntungan berapa dari 11 orang yang dinonaktifkan itu? Dan totalnya sudah Sedang diproses. Kita tunggu hasilnya. Yang jelas hari ini nonaktif. Pak, wilayah mana aja Pak yang ditemukan? 20 kan tadi ada 4, yang 23 perusahaan apakah Speknya kurang, bisa bentuk penalti, pengembalian, dan masih ada uang yang belum dibayar, itu kami stop sementara. itu perusahaan pupuk juga Pak? Perusahaan pupuk. Tapi yang 4 sudah pasti blacklist dan dikirim ke penegak hukum. Itu sudah pasti. Kalau yang speknya kurang, Irjen tindak lanjuti seperti apa nanti hasilnya. NPK. Untuk petani yang terdampak itu apa? Ya Pak, apakah dengan ada kejadian ini lalu dampaknya untuk hasil panen nanti gimana Pak? Itu kan kalau dibanding luasan kita sekian juta, insya Allah tidak berpengaruh. Kan luasan kita, tanam kita 10 juta hektar. Kalau yang tadi 4 itu luasannya 21.000 hektar. Insya Allah tidak terlalu berpengaruh, tidak signifikan. Jadi 21.000 hektar, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan, kemudian diberikan pupuk palsu. Ini betul-betul maaf, tidak kurang beradab lah. Itu petaninya beli atau pupuk distribusi Pak? Dari pemerintah distribusi. Bukan. Ada yang lain? Berarti ini pupuk yang dijual bebas sama mereka gitu Pak? Atau gimana Pak? Tentu dia jual bebas juga. Makanya ini harus diproses hukum, terutama yang betul-betul palsu. Itu berarti subsidi ya Pak? Bukan. NPK. Wilayah sebarannya mana Pak? Apa? Nanti detailnya tanya ke Irjen. Pupuk komersil biasa gitu Pak? Atau Iya, komersi biasa. bukan subsidi berarti Pak? Bukan subsidi. Ada yang lain? Ini memang moga-moga ini tidak terjadi lagi ke depan.
Kalau tidak salah juga ada dari Jawa Barat, diproses oleh Polda Jawa Barat. Kemudian kalau tidak salah ada 2 provinsi, Kalsel, 2 provinsi. Nah, dari laporan yang kami terima bahwa ada pupuk yang beredar palsu, sehingga kami cek satu-satu pupuk yang masuk di Kementerian Pertanian. Ada 4 betul-betul palsu. Pak, dengan kejadian ini, apakah Kementan akan membuat tim khusus untuk mencari tahu? Sudah tim khusus begitu terima laporan, kami panggil direkturnya, kami tanya, kami copot. Kemudian kami panggil staf-staf di bawahnya. Kemudian semua pupuk yang pengadaan pupuk kami periksa, bentuk tim bergerak cepat ke seluruh Indonesia, dan ditemukan bahwa betul-betul ada 4 perusahaan dan terdampak adalah 21.000 hektar. Ancaman hukumannya Bapak, apakah sampai kurungan atau denda? Nanti di penegak hukum. Kalau di sini blacklist. Bahkan kami minta kepada staf, dirjen, direktur, manakala ini di blacklist perusahaannya, kemudian membangun perusahaan baru, kemudian ownernya sama, kita blacklist, nggak boleh masuk. Ya, ada yang sebelumnya, kemudian hari ini total 11. Udahlah, jangan sadis-sadis banget. Kenapa sih? Yang terpenting kita selamatkan karena ini perintah Bapak Presiden. Tidak boleh bermain-main sektor pertanian. Seluruh sektor berantas korupsi, kolusi, nepotisme di kementerian masing-masing. Perintah itu kami jalankan. Pak, kalau tadi pupuk itu komersial, berarti kan mereka bukan untuk lelang, Pak. Jadi gimana yang mendaftar bahwa mereka ingin menjual pupuk secara komersial dengan standar ini? Ini kan ini bantuan pemerintah, tetapi kita kenapa diproses? Karena pasti bukan di Kementerian Pertanian saja ikut, benar nggak? Provinsi bisa, kabupaten bisa, jual bebas bisa. Ini harus dihentikan. Kenapa? Ini berdampak besar pada sektor pertanian. Kalaupun sekarang dampaknya 21.000 hektar untuk produksi nasional, insya Allah tidak berpengaruh. Tetapi saudara-saudara kita bisa bayangkan 21.000 hektar. Kalau 0,3 berarti 60.000 petani kita yang kena. Bisa bayangkan nggak? Kami ini dari desa, kami ini petani di desa, kami tahu bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang mendapatkan pupuk palsu. Berapa Pak? Apakah sudah 10 tahun atau baru? Akan saya baru menjabat, baru 1 bulan lebih. Pak, Yang sebenarnya pengecekan QC-nya itu gimana Pak? Apakah harusnya dari waktu ke waktu diambil sampel per 6 bulan, per 1 tahun, sehingga tahu apa yang adalah sesuai spek dan sebagainya? sering dilakukan, tetapi sekarang memang masif ke seluruh Indonesia, karena untuk mencapai swasembada pangan itu harus benihnya unggul, pupuknya betul-betul kualitas bagus, kemudian pengolahan tanahnya, kemudian irigasinya, kemudian manajerialnya dan seterusnya. Ini harus betul-betul baik, dipastikan baik. Pupuk bermasalah, itu bisa buyar program kita. Pak, yang 11 orang itu perannya berarti meloloskan izin edar atau seperti apa Pak? Dia satu kesatuan. Dia tim pengadaan. Dia di tim pengadaan. Oke? Pak, di daerah atau di pusat kan ada komisi pengawas pupuk dan pestisida. Sejauh mana sebenarnya peran itu, Pak? Ya sudah berperan karena kita sudah blacklist. Itu perannya bagus. Tinggal aku tanda tangan aja. Pak, soal subsidi pupuk kan bukan berarti nggak jadi BLT ya? Nanti lagi. Aku undang lagi nanti. Masa satu kali mau diborong berita banyak? Sudahlah. Target dari
bosnya juga beritahu supaya dicicil juga. Ada yang lain? Pak Menteri menegaskan lagi Pak, apakah berarti benar-benar tidak ada uang Kementan untuk membeli pupuk di 4 perusahaan ini Pak? Apakah itu murni komersil atau ada yang model bantuan beli ke 4 vendor itu Pak? Belum dibayar sepenuhnya. Ini pembayarannya ditahan, hentikan, kemudian diproses hukum. Kenapa? Dari niatnya itu kan sudah tidak bagus. Soal Dan brigade pangan Pak, itu kan bisa dapat pemerintah itu nilainya seperti apa? oh, gak apa-apa saya jawab ini satu daripada. Jadi gini, brigade pangan seperti kita bentuk itu satu brigade itu 15 orang. 15 orang ini mengelola 200 hektar. Oke. Kemudian kita berikan alat pertanian, berikan benih unggul dan seterusnya dalam rangka pembinaan generasi milenial dan generasi Z. Diutamakan pada lokasi setempat, wilayah setempat. Kita rencanakan di 12 provinsi, yaitu optimalisasi lahan dan cetak sawah. Di sana karena tenaga kerja kurang di sana, sehingga kita mengundang milenial. Nah, kita hitung-hitungan kalau alat semua ini bekerja dengan baik, mengelola 200 hektar, kemudian dikelola 15 orang, itu pendapatan minimal 10 juta per orang per bulan. Itu minimal, bukan maksimal. Kemarin, ini testimoni kemarin, kami baru pulang dari Merauke, itu saudara kita, salah satu milenial di sana, aku tiba-tiba datang berterima kasih, namanya Matius, tahu ya, Matius kemarin, oh baca, Matius tiba-tiba datang, Pak Menteri terima kasih, kami pendapatan 15 juta sampai 20 juta per bulan, bersih, dan yang karena lugu polos ya, saudara-saudara kita yang di desa, beliau mengatakan, terus gimana? Senang Pak, cuma saya belum punya istri, saya mau beristri. Ini aku tunggu-tunggu, benar, aku mau nikah. Oh iya, alhamdulillah, tapi jangan nikah dulu, kalau bisa swasembada, tahan-tahan dikit. Iya, swasembada dulu. Dan dia mau mengatakan, oke Pak, aku tunggu, aku senang. Mulai bulan bagaimana? Nah, lahan ini, jadi kita membangun cetak sawah sekarang pendekatannya holistik. Hulu hilir harus ditangani. Kalau kita cetak sawah, kemudian tidak ada alat mesin pertanian, setelah cetak kita tinggalkan, dan di lokasi itu kurang penduduk, kurang tenaga kerja, sudah pasti itu tidak optimal. Ada lahan luas. Jadi gini, di Merauke satu orang bisa 1000 hektar, satu keluarga. Bahkan satu keluarga, rumpun keluarga itu ada 10.000 hektar. Tidak mungkin dikelola lahan ini kalau manual mencangkul dan seterusnya. Harus menggunakan full mekanisasi dengan teknologi modern. Itu pasti bisa diolah. Tetapi kalau ini hanya dicetak sawah ini, kemudian satu orang punya 1000 hektar, itu sudah pasti tidak bisa diolah dengan manual. Sehingga kami optimalkan ada sumber daya alam, yaitu lahan yang luas di Kalimantan dengan Papua, kemudian ada milenial generasi Z, ada teknologi. Nah, tiga-tiga ini kita optimalkan untuk menghasilkan pangan atau menjadi lumbung pangan. Seperti di Kalimantan, 20 hektar, 50 hektar, ada satu orang 400 hektar datang, kami kunjungan minggu lalu tiba-tiba datang, Pak kami punya lahan 400 hektar, satu orang di Kalimantan, padahal dekat dari sini. Kalau mau dengan manual mencangkul, nggak mungkin. Nah, sekarang saat ini kami membangun klaster pertanian modern 1,3 juta hektar untuk 2030.
25. Klaster pertanian modern, klaster ini menggunakan teknologi hulu hilir dan menggerakkan milenial. Kalau ini berhasil, kami sudah pastikan bahwa milenial tertarik untuk bergerak sektor pertanian. Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu. 12 provinsi. Oh, masuk. Bisa sekarang. Jadi lahannya kita koordinasi di lapangan, datang ke lapangan, kami siapkan, yang penting berkelompok 15 orang. Kami serahkan alat hibah, tapi ini harus dijaga alat ini. Caranya adalah sistemnya 70-30 bagi yang punya lahan 30, kan itu berlaku seluruh Indonesia, 30%, yang mengelola 70%. Oke. Nah ini yang 15 orang mengelola, dia mendapatkan 70%. Kemudian dari 70% ini 20% disimpan untuk pembelian alat 5 tahun ke depan setelah rusak, perbaikan dan seterusnya. Jadi sangat menguntungkan. Bayangkan satu contoh, yang kemarin, yang traktor, Pak Matius, generasi milenial mungkin ada yang lihat, itu mengolah lahan 3 hektar 1 hari. Pendapatan kotor 1,1.250.000 per hektar, berarti per hari 3.750.000. Tapi dia dalam bentuk kelompok. Baru traktor satu bekerja, berarti dia mendapatkan kotor kurang lebih 100 juta per bulan. Tapi dia bentuk kelompok kan. Jadi itu salah satu contoh kemarin. Dan dia mendapatkan, mereka yang mengatakan, Pak terima kasih Pak Menteri, aku dapatkan 15-20 juta per bulan. Sejak bulan Juni ya. Pak, kalau dengan milenial itu dia ada jaminan untuk bisa jual hasil panennya ke siapa atau boleh bebas aja Pak? Boleh bebas. Bebas. Jadi kami yang pertama, kami ingin transformasi pertanian tradisional ke modern. Kemudian transformasi sosial yang biasanya tradisional menuju modern. Nah, generasi Z, generasi milenial tidak mungkin turun ke lapangan kalau itu merugikan, kotor dan seterusnya. Dia akan turun ke lapangan manakala menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknologi modern. Menguntungkan dalam artian di atas standar kalau dia menjadi pegawai. Katakanlah honor pegawai 3 juta, 4 juta. Kalau dia mendapatkan 10 juta, pasti menarik. Tapi yang rajin bisa dapatkan 15-20 juta. Seperti Pak Matius tadi. Jadi tergantung mereka. Yang jelas pemerintah sudah menyiapkan fasilitas luar biasa. Nah, kemudian kami terima kasih kemarin kepada Bank Mandiri dengan BRI. Memberikan KUR langsung 45 miliar. Kelompok 214 langsung dicairkan. Jadi kami terima kasih pada Himbara, khususnya BRI dan Bank Mandiri, langsung diserahkan nanti untuk beli solar. Jadi dia mulai berbisnis. Alatnya sudah ada, benihnya sudah ada, lahannya sudah ada. Udah tinggal Bulog mutlak jadi off taker. Itu pasti, nggak boleh ditawar. Tidak boleh sampai merugikan milenial ini. Dijamin harganya minimal 6.000. Bebas. Maksudnya Bulog, kalau harga di bawah 6.000, Bulog yang off taker. Tapi kalau harganya 8.000, 9.000, ya jual kemana saja. Yang mana menguntungkan. Nah kalau harganya dapat 8.000, 9.000, itu lebih untung lagi. Oke? Kenapa? Nah, dulu kita kan gini. Kerjasama TNI, itu kan biasa dipertanyakan. Sesuai Impres tanggal 3 Maret 2011, instruksi Presiden. Manakala terjadi iklim ekstrim,
TNI, Menhan, Mendagri, Menteri PU, itu wajib membantu sektor pangan, Kementerian Pertanian. Wajib, bukan sunnah. Wajib. Karena pangan sangat vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Bisa terjadi konflik sosial. Oke? Nah, TNI, kan ada Babinsa tuh. Jangan dilihat TNI, ada Babinsa melakukan pembinaan seperti dulu. Kenapa ada Babinsa? Kenapa kami butuh Babinsa? PPL hanya 50% dari kebutuhan. Jadi ada sebab sehingga kami melakukan itu. Yang pertama ada regulasi, aturan bahwa kalau terjadi iklim ekstrim seperti sekarang, La Nina El Nino, TNI ikut. Yang kedua adalah PPL kita hanya 50% dari kebutuhan. Oke? Bulog kan mau jadi badan otonom. Nah, waktu itu kan Kementan sempat ingin Bulog di bawah Kementan kan. Nah, ini respon Kementan sendiri gimana sih? Gini, kita ini di bawah presiden semuanya. Bulog, kementerian kita satu bendera, kita kolaborasi. Yang terpenting sekarang pertanian, bagaimana berproduksi. Coba kemarin El Nino La Nina, keras kan? Januari, Februari, Maret itu minus, luar biasa minusnya. Tapi kita kerja keras, alhamdulillah sekarang membaik. Bahkan minggu lalu harga turun yang biasanya tidak turun pada saat musim paceklik atau musim panen musim kemarau, biasanya harga naik, alhamdulillah turun. Berarti itu menunjukkan produksi naik. Kita sudah, wartawan adalah juga punya tanggung jawab moral membantu pangan. Kenapa? Membantu pangan berarti membantu rakyat Indonesia. Dan karena bantuan teman-teman wartawan tadi, pupuk palsu kita bisa temukan. Jadi kami terima kasih kepada teman-teman sekalian. Oke? Tapi Kementan masih akan mengusulkan di bawah Kementan atau? Kementan fokus pada produksi, Bulog fokus pada off-taker, PU fokus pada irigasi untuk pangan. Kemudian kami fokus organize seluruh lembaga yang terkait, kita gandengan tangan. Ya memang tugasnya off-taker. Kita sinergi kolaborasi. Jadi kita kan semuanya di bawah presiden. Menteri di bawah presiden, Bulog di bawah presiden, seluruh lembaga di bawah presiden, panglima tertinggi presiden. Oke? Kira-kira berapa? Lebih tinggi dari tahun ini kan? Oh iya, pasti. Hah? Rahasia dong. Enggak. Berapa? Bukan beras yang ditanya. Dia berarti sudah tahu, pura-pura aja bertanya. Coba dilihat. 32 ya. Ya. Doakan, insya Allah. Doakan ya, 2025. Enggak, 1 tahun kan? 1 tahun. Ya. Doakan insya Allah. Kalau wartawan berbaik hati pada kami rebut secepatnya. Seperti arahan Bapak Presiden. Kalau beras berarti nggak impor lagi? Iya dong, kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi. Kenapa Pak Menteri impor? Ini padahal sudah swasembada, gimana? Tapi arahan Bapak Presiden 4 tahun kan? 4 tahun. Insya Allah bisa lebih cepat kalau wartawan mensupport kita semua. Pak, tadi kan mau ada klaster pertanian modern. Nah itu kan sekarang udah ada food estate kan Pak. Nah itu bedanya tuh sama? Bukan tadi ada, sudah dilaksanakan. Klaster sekarang kita bentuk 12 provinsi dan sudah berjalan. Nah itu berbeda dengan food estate ya Pak? Sama aja. Tujuannya adalah produksi. Food estate kenapa dibangun? Itu beliau betul-betul visioner. Karena penduduk bertambah 3,5 juta per tahun. Pangannya dari mana? Kalau luas lahan sawah konstan tetap. Penduduknya bertambah, tentu pasti impor nantinya. Sehingga dua pendekatan kita, intensifikasi Pulau Jawa, seperti pompanisasi, luar Jawa, ekstensifikasi Kalimantan dan Merauke. Oke? Apa? Aman, tenang, aman.
harga sudah bagus. Apa? Udah, kami fokus pada produksi. Jangan bertanya di luar bidang kita. Yang 4 perusahaan itu pemain baru atau pemain lama? Nanti tanya sendiri. Pokoknya pemain baru, pemain lama, yang penting palsu, blacklist. Tahun ini kan 31 ya? Naik dong, harus naik. Enak sedikit ini cari persoalan. Inilah, Mbak, janganlah provokasi. 1 juta itu banyak tuh. Tahun nilainya 1 juta, 12 triliun. Kemarin musim kemarau naik 1 juta. Mulai Agustus pada saat kemarau ini naik 1 juta dibanding sebelumnya. Tapi Januari Februari minus karena El Nino begitu keras. Ya. Makasih ya. Makasih semua teman-teman. Aku bangga dengan wartawan. Aku bisa bangkit, aku bisa swasembada kalau kalian mensupport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.